pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang dahsyat. Nah, di pagi ini hati dan pikiran kita sangat-sangat senang, sangat-sangat tenang. Kita harus bersyukur mengawali pagi-pagi kita, harus dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih kita diberikan kesehatan, kekuatan, penglihatan, dapat berbicara dengan baik, dapat mendengar dengan baik, dapat berpikir dengan rasional, dapat menyelesaikan antara hati dan pikiran. Dan hidup kita pun terus berkelimpahan dari hari ke hari. Dan pagi ini saya sudah ngopi kawan. Sudah ngopi ya, sudah habis ya. Saya sudah ngopi dan saya sudah membaca buku. Ini judulnya. Lihat. Kuantum Ikhlas, teknologi aktivasi kekuatan hati. Nah, hati memang ada kekuatannya hati. Kekuatan yang terkuat di dalam tubuh kita. Kalau kita berpikir menggunakan hati, segala urusan kita itu akan permudahkan, insya Allah. Kalau kita berpikir menggunakan ini ya, seret. Karena kemampuan otak kita itu 12%, sedangkan hati kita itu kemampuan dalam berpikir, dalam mengolah perasaan, kebenaran dan segalanya itu 82%. Jadi dominan di sini ya, hati. Sebaiknya kita menggunakan ini. Ini tugasnya untuk menganalisa saja. Kalau ini ya memang kebenaran ada dalam sini. Apa yang saya pelajari di sini dalam buku penulisnya itu R.B. Centano, mengukur dan mengolah potensi jiwa secara digital untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Dunia dulu baru akhirat. Kalau di dunia orang dikatakan sukses ketika dia telah mencapai yang namanya, ini pandangannya orang yang sering terjadi di sekitar kita. Orang dikatakan sukses itu kalau dia sudah bekerja dapat pekerjaan yang baik, misalkan di perkantoran, PNS dan segalanya. Kita mempunyai kehidupan yang malah sukses. Itu ialah orang yang dikatakan sukses. Tapi sesungguhnya kesuksesan yang sejati bukan di situ, bukan di pekerjaannya kita, bukan saya bayangkan atau tidak memudahkan kesuksesan yang orang-orang kawan tadi, orang-orang pandangannya yang belum membaca buku R.B. Centano ini. Saya mendapat referensi dari sini, dari buku ini, karena saya belajar dan membaca dari pengalaman saya sendiri. Orang itu dikatakan sukses, mencapai kesuksesan dunia dan akhirat ketika kita mampu tenang, ikhlas, menyelesaikan antara hati dan pikiran kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita ya, dengan ini itu kayak jalan semua kesuksesan dunia, menekuni suatu bidang yang dapat kita tekuni sesuai kemampuan kita. Jangan kau sukanya minum kopi, ini perumpamannya kau suka minum kopi malah pergi itu sakit, itu goblok. Itu jangan, sesuai dengan kemampuan kita saja. Kalau kita suka bekerja dengan ini diiringi dengan hati dan perasaan yang jelas, itu saja insya Allah kita mendapatkan hasil yang maksimal di luar dari pikiran kita, di luar dari gambaran-gambaran kita. Kita memang meyakini kita akan mencapai kesuksesan yang sejati. Nah, yang kedua, akhirat. Akhirat itu kehidupan yang kita alami, yang kita jalani setelah kita mati. Hidup setelah kita mati, akhirat namanya di situ. Situ kita semua memperoleh apa yang kita kerjakan di dunia, apa yang kita lakukan. Di situ akhir pembalasan. Betul.
Tapi kalau urusan akhirat itu bukan urusan kita, itu urusan kita hanya berbuat. Walaupun kita berbuat di dunia ini dengan setiap harinya bersedekah, bersedekah sebanyak mungkin, tapi kita tidak ikhlas, bukan dengan percuma ya. Hanya Allah yang tahu, itu bukan urusanku, hanya urusan Allah. Cobalah kita untuk memposisikan diri kita masing-masing sesuai dengan porsinya kita. Jangan terlalu memaksakan satu benang untuk mengikat seutas kayu yang besar. Itu jelas tidak mampu. Cobalah posisikan pada posisinya sendiri. Ya, satu benang itu ya untuk menjahit sedikit-sedikit saja, bukan untuk mengikat. Kita posisikan itu. Nah, sekarang kita lihat banyak yang keliru di situ. Dia punya kemampuan sedikit, dia coba menempuh hal yang jauh dari kemampuannya. Makanya apa yang terjadi? Stres, depresi, pusing. Akhirnya tidak bisa dikeluarkan dari pekerjaan, dicaci maki oleh atasan. Nah, apa lagi yang terjadi? Sakit hati. Dia akibatnya yang tidak apa. Betul itu. Betul. Seandainya kita sesuai dengan kemampuan kita, dengan pekerjaan kita saja, ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat pun, karena kita selalu tenang, nyaman, ikhlas menjalani. Kita menguasai, kita tidak perlu lagi terlalu berpikir, terlalu banyak belajar tentang hal itu, karena kita kemampuan kita hanya perlu konsisten untuk menjalaninya. Konsisten saja itu kuncinya. Jangan malas lagi. Di luar dari situ, tapi tidak apa-apa. Sedang kita menekuni kemampuan kita di situ posisinya, sedang kita belajar. Jangan kemampuan kita monoton. Dan kita jalan itu sambil mengasah terus potensinya kita, sambil kita mempermantap juga apa yang kita tekuni dalam melangkah lagi ke hal yang lebih besar dari apa yang kita tekuni, yang hanya terpojok ke satu kerjaan. Karena tingkat kefokusan seorang manusia itu minimal 3 pekerjaan. Di luar dari situ, sudah nggak bisa, kita tidak mampu. Kita tidak apa-apa punya banyak pekerjaan, tapi bukan kita yang sebetulnya mengerjakannya di situ. Ada orang yang kita percayakan, kalau di bidang ini, pekerjaan di sini, saya percayakan tahu ini. Kita hanya mengontrol. Nah, salah satu pekerjaan yang mengontrol, kita tetap berfokus. Bagian ini bagian D, ini tahu. Nah, dari situlah kita dapat punya kehidupan yang berkembang. Kita dapat memahami di mana kemampuannya kita. Setelah kemampuan itu kita tekuni dengan baik, kita melangkah lagi, membangun potensi diri kita yang halnya lebih ke depannya. Itu seperti itu ya, kehidupan tidak menonton. Nah, jadi kehidupan itu kayak anak tangga. Kita dulu mulai sesuatu hal yang kita bisa dulu langkah santai, kita sampai mencapai satu titik di mana kita waktu mulai tidak gimana di usia tua, di usia kapan, tergantung dari anak kapan maunya untuk berhenti bekerja. Sampai sekarang kalau anda mati, setelah menonton video ini, kalau anda tidak mau bekerja dan meninggal, ya disitulah akhirnya anda tidak dapat mengasah potensi diri anda sendiri. Potensi itu harus diasah. Kita ini bagaikan bis
pisau. Pikiran kita itu bagaikan pisau, hati kita bagaikan pisau yang dipakai setiap hari. Kapan pikiran itu, kapan pisau yang dipakai setiap hari tanpa diasah, dia akan tumpul sama dengan pikiran kita dan diri kita. Kita harus mengasah setiap hari, melakukan hal-hal yang positif yang dapat membangun dari hari ini ke depan yang lebih baik. Bisa. Nah, kita coba memandang realitas sekitar, kembali ke sekitaran kita. Apa yang terjadi di sekitaran kita? Kebanyakan dia hanya melakukan satu hal yang terus berputar dari tahun lalu, tahun depan, tahun ini, seterusnya. Tidak berkembang. Itulah yang namanya kehidupan yang monoton. Dia sudah menekuni satu, dia sudah lihat, sudah lincah, dia tidak mau lagi mencoba hal yang baru. Itu melangkah, itu mengasah potensi dirinya sampai mana. Tidak apa-apa, bagus. Karena setiap orang itu beda mindset, beda pola pikir. Setiap orang punya mindset, punya pola pikir yang berbeda-beda. Jadi untuk melihat mindsetnya orang itu, kita untuk melihat pola pikirnya, kita dapat lihat dari karakter kehidupan mereka sehari-hari. Sehari-hari bukan dalam artian satu hari kita lihat kita dapat menilai orang, tidak. Untuk mengamati itu bukan satu hari, bukan satu kali, perlu 1000 kali untuk mengamati, untuk mengamati yang betul-betul full. Kalau hanya sekedar mengamati di hati, iya di hati, kamu salah sangka, kamu salah sangka kepada orang yang sebetulnya orang itu lebih mulia daripada dirimu. Jadi hati-hati sama. Sebelum mengamati orang, amati diri sendiri dulu. Di mana potensi saya, di mana kemampuan saya, kenapa kehidupan saya dari tahun ke tahun begini tidak ada perubahan. Amati, amati dulu, amati. Setelah kau dapat mengamati, kau menemukan di sini titik permasalahannya, di sini dan di sini, tulislah di selembar kertas semua kau masalahnya. Kenapa begini, ya, tanyakan pada dirimu, kenapa saya begini. Di situ akan timbul jawabannya, solusinya pada dalam hatimu sendiri, di luar dari lubuk hati yang bukan di pikiran. Karena ini betul-betul selama tahun. Sekian, habis dulu saya kerja sob, nanti dilanjut. Salam hebat, salam sukses luar biasa, salam masyarakat.